balik lagi di podcast kita, yaitu Smart Konsumen. Jadi di sini kita bakal bahas hal yang relate banget nih sama kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita membahas topik yang kayaknya hampir semua orang nggak pernah ngalamin, yaitu soal perilaku konsumen dan perlindungan konsumen di Indonesia. Apalagi sekarang kan kita belanja online ya, scroll dikit, check out. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian, udah ada Septi dan Anggi. Halo guys. Oke, langsung aja kita masuk pembahasan pertama ya. Jadi sebenarnya kebutuhan konsumen itu apa sih? Soalnya banyak orang nih yang mikir kayak cuma beli ya beli aja. Nah itu dia, padahal nggak sesimpel itu. Keputusan konsumen itu adalah proses yang dilalui seseorang sebelum akhirnya dia memutuskan membeli suatu produk atau jasa itu. Nah, berarti ada tahap-tahapannya ya? Iya, ada banget. Biasanya tuh dimulai dari kita mulai sadar kalau kita tuh butuh sesuatu. Terus contohnya itu apa aja? Misalnya tuh kamu tuh kayak ngerasa kalau kamu punya tas, nah tas kamu tuh udah jelek, kayak butuh yang baru gitu. Abis itu lanjut ke tahap informasi, bisa dari Google, TikTok, Marketplace. Fix sih, kalau aku biasanya dari TikTok dulu. Telat banget. Nah setelah itu kita tuh mulai kayak banding-bandingin harga, kualitas, sama model. Baru deh setelah itu kita ambil keputusan buat beli. Terus setelah itu selesai. Belum dong, setelah itu kita pasti kayak evaluasi worth it enggak yang barang yang kita beli ini. Kalau puas kemungkinan kita bakal beli lagi. Tapi kalau kecewa bisa jadi kita kapok. Bener banget sih, aku pernah beli barang karena lucu doang, pas datang zonk. Oke, sekarang kita masuk di perlindungan konsumen nih. Ini penting banget loh, apalagi di era online sekarang. Ya betul, perlindungan konsumen itu intinya kayak upaya untuk melindungi diri kita supaya tuh nggak dirugikan sama penjual atau pelaku usaha. Berarti kita tuh punya hak ya? Iya, dan itu penting banget buat diketahui. Misalnya, kita berhak dapat informasi yang jelas, kita berhak dapat produk yang aman, kita bebas memilih, dan kita juga berhak komplain. Kadang orang tuh malas komplain ya. Iya betul. Padahal itu tuh hak kita. Kalau kita diem aja, penjual tuh nggak bakal tahu kalau produknya tuh bermasalah. Contohnya sederhana, kamu beli makanan, tapi ternyata udah basi. Itu jelas melanggar hak konsumen. Dan itu sering kejadian loh. Makanya penting banget buat kita tuh buat lebih hati-hati gitu. Nah, sekarang kita bahas yang paling penting nih, yaitu penipuan. Penipuan itu intinya tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Jenisnya itu apa aja sih? Nah, jenisnya tuh banyak banget. Misalnya tuh kayak produk palsu, iklan yang menyesatkan, terus sama penipuan online. Yang paling sering kita alami itu bagaimana ya? Menurut aku sih yang paling sering itu ekspektasi sama realita. Iya banget ya. Kayak beli baju online, di foto kelihatan bagus banget, modelnya keren, bahannya kelihatan tebal. Pas datang tipis banget, bahkan beda warnanya. Iya, kadang nggak sesuai ukuran juga nggak sih? Udah gitu nggak bisa diretur lagi. Iya. Nah itu yang bikin konsumen dirugikan. Terus sebagai konsumen, kita harus gimana sih biar nggak kena hal-hal yang kayak gitu? Nah, yang pertama gitu kita tuh jangan asal percaya, terus kita harus teliti. Kayak cek review dulu, lihat rating, dan baca komentar pembeli lain. Kadang review jujur itu nyelamatin banget nggak sih? Bener. Terus kita tuh jangan gampang tergiur sama harga yang murah. Karena biasanya kalau terlalu murah, kita harus curiga. Fix sih, ada harga ada kualitas. Iya, selain itu tuh edukasi juga penting tahu. Semakin kita paham, semakin kecil kemungkinan kalau kita tuh ketipu. Sekarang kita bahas dari sisi penjual nih, strategi buat menarik konsumen di Indonesia itu gimana sih? Biasanya sih pakai promo, diskon, cashback, dan iklan di media sosial. Apalagi kayak pas event tertentu, kayak hal bonus itu nggak sih? Wah, itu sih bahaya banget ya.
Karena kita jadi ngerasa sayang kalau nggak beli. Padahal awalnya tuh nggak butuh. Ujung-ujungnya check out lagi. Makanya penting buat kita bisa kontrol diri juga. Wah, nggak kerasa nih, obrolan kita hari ini seru banget ya. Dari mulai gimana kita ngambil keputusan, sampai gimana kita harus jadi konsumen yang lebih cerdas. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian ya. Dan semoga setelah ini kita bisa berhati-hati saat berbelanja. Terima kasih banyak buat Anggi dan Septi yang udah sharing hari ini. Sama-sama. Dan buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.